selamat pagi Pak Ian. Sekarang saya akan menjelaskan tentang beberapa soal yang Bapak kasih untuk dikerjakan. Dan untuk nomor 1 ada diketahui B-nya itu min 4, 32, yang artinya itu min 4-nya itu X, Y-nya itu 3, dan Z-nya itu 2. Nah, untuk yang C 58 min 5, Y, 5 itu X, 8 itu Y, dan Z-nya itu min 5. Nah, ini yang ditanya adalah vektor dari BC. Vektor dari BC itu rumusnya adalah C min B. Jadi bukan B min C, tapi C min B. Jadi 5, 8 min 5 dikurang min 4, 32. Nah, ini X dikurang X, Y dikurang Y, dan Z dikurang Z. Jadi 5 min 4. Nah, 5 min 4. 5 min 4, 5 tambah 4 jadi 9. 8 dikurang 3, 8 dikurang 3 jadi 5. Min 5 dikurang 2, min 5 dikurang 2 jadi min 7. Nah, untuk gambarnya bisa dilihat di sini. Jadi yang sesuai titik yang diketahui ada B, C, dan BC. Nah, ini saya ambil dari BC. Saya gambar dulu menggunakan jajar genjang. Jadi untuk dari awal kita lihat titik B-nya dulu, min 4. Nah, min 4 itu ada di sini. Min 4 untuk X-nya, dan ini Y 3-nya. Y dibuat jajar genjang sesuai dengan yang X. Jadi bagian X-nya ini kan gambar kayak gini, dibuat sejajar gitu biar sama. Nah, tinggal disesuaikan sama yang Y-nya juga. Jadi membentuk jajar genjang seperti ini untuk sudut min 4, untuk titik min 4 dan 3. Nah, untuk Z-nya itu kan ini udah buat jajar genjang. Nah, ini ada resultannya nih. Resultannya mengarah ke 0 yang pusat. Nah, ini tinggal kita naikkan 2 aja. Jadi kita kasih titik bantu dan kita buat, dan ini adalah titik B. Untuk yang titik C ini ada X-nya 5 dan Y-nya 8. Kita cari dulu X-nya yang 5 nih, dan ini Y-nya yang 8. Kita pakai cara tadi, kita ngikutin yang X-nya biar sejajar, Y-nya ikutin yang Y-nya, dan membentuk jajar genjang. Kita arahkan resultannya ke yang bagian 0, dan Z-nya itu min 5, berarti ini turun 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kasih garis bantu, dan ini adalah titik C-nya. Nah, jadi untuk hasil akhirnya biar lebih enak dilihat lagi ya, bisa dan bisa digarisin seperti ini. Ini adalah vektor BC. Atau jika mau menggambar vektor BC dari titik origin bisa. Ini kan bukan dari titik 000 ya, bukan dari origin. Jika kita mau gambar dari titik origin itu menggunakan yang ini aja, yang hasil dari C min B tadi. Nah, jadi kita gambar X-nya 9, Y-nya min 5. Kita cari, kita buat jajar genjang lagi, kita setarakan dengan X dengan X, Y dengan Y. Kita bentuk jajar genjang dan kita arahkan resultannya ke 0. Terus Z-nya min 7, jadi kita turun 7 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, jadi ini adalah titik BC untuk yang 0,0,0. Tapi untuk jawaban yang ini biar saya lebih lengkap aja saya pakai yang ini. Tapi untuk jawaban awalnya itu pakai yang BC, jadi titik yang ini. Vektor BC itu yang ini. Dari sini awalnya, sini ke sini. Saya akan jelaskan nomor 2. Jadi yang diketahui adalah A-nya itu 265,
B-nya itu X, Y, Z masih variabel nggak diketahui. B-nya itu 245 membagi AB perbandingan AP banding PB sama dengan 2/3. Nah, yang pertama saya itu ada dua rumus. Jadi yang pertama itu langsung pakai variabel aja. Di P itu sama dengan NA plus MB per M plus N. MN ini diambil dari ini ya, dari MN. Di M-nya 2, ini itu 3. Kita masukkan aja, N-nya itu 3, 3A, M-nya itu 2, 2B per M plus N, 3 plus 2 jadi 5. Nah, ini kita kali 5 aja biar ini penyebutnya hilang, pindah ke sini. Kedua sisinya kita kali 5. Jadi 5P sama dengan 3A plus 2B. Nah, ini 3A-nya kita pindah ruas karena kita pengen nyari yang B-nya. Jadi 2B sama dengan 5P min 3A. Ini kita tukar ya ruasnya ya biar lebih gampang lah lihatnya. Nah, 2B sama dengan 5, 245 min 3, 265. Nah, ini disubstitusi dari yang diketahui yaitu 265 dan 245 ini. Nah, 2B sama dengan 10, 20, 25. Ya, hasilkan dari 5 dikali 2, 5 kali 4, 5 kali 5. Dan 3 dikali 2, dikali 6, 3 kali 5. Setelah itu kita kurangkan ini. 10 dikurang 6, 20 dikurang 18, 25 dikurang 15. Hasilnya adalah 4, 2, 10. Nah, karena ini 2B, jadi kita bagi 2 untuk kedua ruasnya. Jadi B sebenarnya 2, 1 atau 5. Ya, 2, 1 dan 5. Nah, untuk cara kedua, ini caranya lumayan panjang. Jadi kita pakai N dikali X1 tambah M kali X per M plus N. N, N kali Y1 plus M kali Y per M plus N. Yang 3, N kali Z1 plus M kali Z per M plus N. Nah, jadi kita tinggal substitusi dan hasilnya ada 6 plus 2X, 6 plus 2X per 5, 18 plus 2Y per 5, 15 plus 2Y per 5. Kita sesuai sama yang ini ya. Jadi ini kan P-nya berhubungan sama AB-nya ya. Jadi misalnya kalau P-nya yang nggak diketahui, jadi sama dengannya itu P-nya. Jadi mensubstitusi biar lebih mudah carinya. Jadi PX sama dengan 6 plus 2X per 5. Nah, nilai PX ini adalah 2. Jadi 2 sama dengan 6 plus 2X per 5. Ini tinggal dikali 5. Jadi 10 sama dengan 6 plus 2X. Kita pindah ruas atau kita kurang dua sisi. 10 kurang 6 sama dengan 2X. 4 sama dengan 2X. X sama dengan 2. Untuk PY-nya adalah 4. PY sama dengan 18 plus 2Y per 5. Kita kali 5 lagi. Y 20 sama dengan 18 plus 2Y. Dikurangkan dua sisinya, dikurang 18. 20 kurang 18 sama dengan 2Y. 2 sama dengan 2Y. Y sama dengan 1. Untuk yang terakhir adalah PZ. PZ-nya itu adalah 5 ya di sini. PZ sama dengan 15 plus 2Z per 5. Nah, nilainya adalah 5. 5 sama dengan 15 plus 2Z per 5. Ini kali 5 dua sisinya. Jadi 25 sama dengan 15 plus 2Z. Dan kita kurangkan. Jadi 10 sama dengan 2Z. Z sama dengan 5. Hasil akhirnya 215 sama dengan yang ini. Bebas mau pakai cara apa, tapi cara ini lebih gampang menurut saya karena lebih singkat. Sekarang kita lanjut ke nomor 3. Jadi ada A min 1, min 3, 5. B-nya min 4, min 7, 4. Dan C-nya itu 3, min 1, 1. Nah, ini dari segitiga PQR. Ini kita anggap P-nya itu A, Q-nya itu B, dan R-nya itu C. Nah, yang diketahui lagi vektor PQ itu sama dengan vektor U, vektor PR sama vektor V. Yang ditanya adalah proyeksi vektor ortogonal vektor U pada vektor V. Jadi kita tahu dulu vektor PQ sama vektor AB. Jadi vektor AB sama dengan B dikurang A. Kita masukkan nilai B dan A-nya.
kita kurangkan, hasilnya adalah min 3, min 4, min 1. Vektor AB sama dengan vektor U. Ini U ya, bukan V ya Pak. Kita lanjut. Vektor PR sama vektor AC. Jadi vektor AC ini bisa kita nyatakan, maaf belum nulis tadi, vektor AC dan C min A. Kita masukkan C dan A di sini, kita kurangkan 4, 2, min 4. Jadi vektor AC sama dengan vektor V. Nah, sekarang kita proyeksikan vektor U ke vektor V. Vektor U, vektor V. Nah, kita masukkan nilai-nilainya. Min 3 dikali 4, min 4 dikali 2, min 1 dikali min 4 per 4 kuadrat plus 2 kuadrat plus min 4 kuadrat dikali 4, 2, min 4. Nah, jadi kita fokus ke yang sininya aja dulu. Nah, ini kita abaikan dulu ya. Ini kita fokus ke perhitungannya. Dan hasilnya adalah min 16 per 36. Nah, setelah perhitungan ini udah selesai, kita baru kalikan sama yang ini. Jadi, min 16 dikali 4, min 16 dikali 2, min 4 dikali 2. Ini penyebutnya ikut aja ya. Jadi, min 16 per 36 dikali 4, min 64 per 36. Min 16 kali 2, min 16 per 36 kali 2, min 32 per 36. Min 16 per 36 dikali min 4, 64 per 36. Nah, ini bisa kita sederhanakan lagi. Jadi ini dibagi 4 semua ya. Hasilnya adalah 16 per 9, min 8 per 9. Ini min 16 per 9, min 8 per 9, dan 16 per 9. Ini adalah hasil dari proyeksi vektor orto U ke V. Oke. Kita lanjut ke nomor 4. Jadi A-nya itu min 356, B-nya itu 1, min 57, C-nya 8, min 3, min 1, dan D-nya 47, min 2. Untuk soal nomor keempat ini disuruh untuk membuktikan persegi panjang. Jadi yang pertama kita akan menggambar yang A dulu. Min 3, cari min 3, 5, dan 6. Kita fokus ke min 3 dan 5 nya dulu. Di pertama-tama kita cari dulu X nya 3, cari yang sejajar. X dan Y nya sudah sejajar, kita bangun sejajar genjang. Dan karena Z nya 6, itu kita sesuaikan resultannya yang berpatok ke titik 0,0 naik dengan titik bantu sampai Z nya ke 6. Di ini adalah titik A. Yang kedua, B-nya itu 1, min 5, dan 7. Kita cari X-nya 1 di sini. Y-nya min 5 di sini. Kita bangun garis yang sejajar dengan X. Dan kita bangun garis yang sejajar dengan Y. Ini adalah jarak genjang 1 dan min 5. Kita bangun resultan. Karena Z-nya 7, kita naik 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Garisnya sejajar dengan resultan dari 1, min 5. Ini adalah titik B. Untuk titik C, 8, min 3, min 1. Kita cari dulu X-nya 8 ini. Y-nya min 3 di sini. Oke, kita gambar dulu sejajar. Kita sejajarkan dulu. Dan Y-nya kita juga sejajarkan. Setelah itu kita bangun resultannya. Dan karena Z-nya itu min 1, kita itu turun sekali. Dan inilah titik C. Lanjut ke yang D, 4, 7, dan min 2. Kita cari dulu X yang 4 di sini. Y-nya itu 7. Nah, Y-nya 7 di sini. Kita sejajarkan dengan X sama kayak tadi. Nah, ini kita sejajarkan dengan Y. Kita bangun jajar genjang lagi. Sesuaikan dengan resultan. Dan Z-nya itu min 2, berarti turun 2 kali. Dan ini adalah titik D. Setelah itu kita
kita bisa hubungkan, ini jadinya persegi. Dan saya juga ada perhitungan untuk membuktikan bahwa ini persegi. Jadi sesuai titik yang diketahui tadi, kita bangun sesuai sisinya, A ke B, B ke C, C ke D, dan D ke A. Nah, vektor AB, vektor BC, vektor CD, dan vektor DA. Nah, kita hitung satu-satu. Vektor AB sama B min A, kita hitung-hitung. 4 min 10, 1. Vektor CD, D min C, 4, 7 min 2, dikurang 8 min 3 min 1. Saya ini. Terus untuk yang vektor BC, C min B, dihitung-hitung 7, 2 min 8, dan vektor DA, A min D, kurang-kurang hasilnya min 7, min 2, min 8. Nah, kita lihat nih, vektor BC dan vektor DA ada kesamaan. Vektor AB dan vektor CD juga ada kesamaan. Nah, kita hitung panjangnya. Jadi, panjang dari AB kuadrat sebenarnya 4 kuadrat plus min 10 kuadrat plus 1 kuadrat. Nah, ini diambil dari sini ya, dikuadratin 16 plus 100 plus 1. Nah, ini setelah saya hitung-hitung nih, yang AB, BC, CD, DA hasilnya itu 117 semua. Kan karakteristik persegi itu panjangnya sama, jadi ini termasuk persegi. Jadi panjang AB, panjang BC, panjang CD, dan panjang DA adalah akar dari 117. Jadi untuk nomor 5 yang terakhir, ketahui A-nya 7 min 5, 5, B-nya 7 min 3, 4, C-nya 7 min 4, 2. Dan soalnya itu disuruh untuk membuktikan bahwa ini adalah segitiga siku-siku sama kaki. Yang pertama kita akan menggambar terlebih dahulu. Ini yang udah diketahuinya. Kita cari A-nya dulu, 7 min 5, 5. Kita cari X-nya 7, sini. Y-nya min 5 yang ini. Kita udah bedakan nama warna. Saya udah bedakan nama warna biar lebih gampang. Jadi A-nya itu merah, B biru, C-nya hijau. Nah, ini untuk yang A-nya. Kita sejajarkan 7 min 5. Sejajarkan X sama Y-nya ya, dengan garis X sama Y-nya. Kita bangun resultan. Karena Z-nya itu 5, Y naik 5 kali, 1, 2, 3, 4, 5. Kita samakan dengan resultannya. Ini adalah titik A. Yang kedua, B. B-nya itu 7, min 3, dan 4. Kita fokus ke 7 dan min 3-nya dulu. 7 dan min 3, ini ya, 3-nya. Kita bangun. Ini sejajarkan dengan garis X-nya. Sejajarkan dengan garis Y-nya. Kita bikin resultannya. Karena Z-nya itu 4, kita naik 4 kali, 1, 2, 3, 4. Kasih garis bantu juga ya, jangan lupa. Dan ini adalah titik B-nya. Untuk C-nya 7 min 4 dan 2. Ini X-nya 7 sini. Ini Y-nya min 4 yang ini. Kita bangun garis yang sesuai dengan X-nya sama. Ini kita sejajarkan dengan Y juga. Kita bikin resultannya. Ini karena Z-nya itu 2, jadi naik 2 kali. Ini 1, 2. Nah, ini adalah titik C. Nah, kita buat ini adalah segitiga sama kaki. Untuk pembuktian dari rumusnya saya sudah buat. Jadi ini sudah ada ya, BA, BC. Nah, kita masukkan vektor BA sama A min B. Kita kurangin 0 min 2, 1. Vektor BC sama C min B, masukkan, kita kurangkan 0 min 1 min 2. Ini kebalik-balik aja ya, yang ini ya. Ini 0, ini min 2, 1, 1 min 2, ini kebalik. Kita hitung panjangnya. Nah, ini panjangnya sama nih. Nah, ini di bagian yang ini sama ininya. Jadi ininya biar lebih jelas, coba saya gambar. Jadi ini sama ini sama kaki. Ini 5 dan 5. Segitiga sama kaki. Akar 5 ke 5 panjangnya. Nah, ini untuk pembuktian 90 derajatnya. Kalau kita
kalikan dua vektor dengan dot product dan hasilnya 0, berarti itu adalah segitiga siku-siku yang 90 derajat. Bisa kita lihat di sini segitiganya 90 derajat. Kita lihat dari bentuknya juga. Jadi segitiga ABC itu adalah segitiga siku-siku sama kaki. Dan sekian dari saya, terima kasih.